mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Al-Usul Al-Usul Sittah, 6 prinsip yang banyak disalahfahami oleh kaum muslimin. 6 prinsip ini perkara-perkara yang sangat penting dan mendasar dalam agama kita. Dan sungguhnya prinsip dalam Islam sangat banyak. Akan tetapi 6 perkara ini adalah di antara yang beliau pilihkan untuk segera kita pahami dengan sebaik-baiknya, dan perkara yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita telah melewati prinsip yang pertama, yaitu beliau menjelaskan tentang kewajiban memurnikan agama, kewajiban memurnikan ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya tentang perkara tauhid dan syirik. Nabi Allah dan Rasulullah SAW telah menggambarkan sejelas-jelasnya tentang tauhid dan syirik. Akan tapi berlalunya zaman, berjalannya waktu, dengan banyaknya para penyesat dan kebodohan yang tersebar di tengah-tengah umat, maka kemudian menjadi banyak kerancuan-kerancuan yang tersebar. Bahkan yang namanya tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah, itu digambarkan sebagai sikap penghinaan kepada para wali, pelecehan kepada para wali, tidak mencintai para wali, dan kesyirikan, berdoa kepada para wali, menjadikan para wali sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang ini merupakan jenis kesyirikan yang hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy, justru dianggap sebagai bentuk kecintaan, pemuliaan, pengagungan kepada para wali. Sehingga tauhid dihujat dan syirik ditumbuh suburkan dan didakwahkan. Kemudian prinsip yang kedua, yang juga sungguhnya dalam agama ini sangat gamblang, sangat jelas, yaitu perintah untuk mewujudkan persatuan Islam, mewujudkan persatuan yang tegak di atas al-haq, yang tegak di atas kebenaran. Persatuan betul-betul ini di atas prinsip al-haq. I'tisam bihablillah. Kemudian larangan berpecah belah. Ini telah datang nas-nas yang sangat jelas, perintah bersatu dan larangan berpecah belah. Akan tapi berlalunya waktu, banyaknya dai penyesat dan kebodohan yang tersebar di tengah-tengah umat ini, maka justru ajakan persatuan itu dianggap sesuatu yang gila, dianggap seruan-seruan yang majnun, sedangkan ajakan yaitu perpecahan itulah dikatakan ilmu dan fikih. Artinya ajakan bersatu untuk kembali kepada al-haq, berjamaah dengan jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jangan membuat bid'ah, jangan berkelompok-kelompok. Ini adalah larangan, ini justru dianggap sebagai suatu hujatan. Ketika seorang muslim, ketika seorang dai menyampaikan haramnya bid'ah, haramnya haramnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, itu dianggapnya sebagai bentuk serangan dan pemecah belah umat. Padahal itu juga ada ajakan persatuan agar kita bersatu di atas hakikat al-haq. Karena al-haq itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian mereka mendengungkan persatuan yang semu. Persatuan yang semu, persatuan al-Yahudi. Persatuan dengan membiarkan segala macam bentuk penyimpangan. Sehingga penyembahan kepada kubur, bid'ah, khurafat, dan segala macam penyimpangan itu semuanya ditolerir,
yang tidak bisa ditolerir adalah seruan kepada al-haq, seruan kepada hakikat, kemurnian tauhid, dan ittiba kepada sunnah. Sehingga dianggapnya ajakan bersatu itu ajakan yang gila. Dengan pengertian ajakan bersatu di atas al-haq. Sedangkan mereka menyerukan ini terus berkembangnya perpecahan, perbedaan, bid'ah-bid'ah, khurafat, dan itu semuanya ditolerir, sungguhnya itulah membiarkan perpecahan terus terjadi di tengah-tengah ini umat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang mari kita lihat prinsip yang ketiga. Al-aslu tsalits. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, anna min tamamil ijtima'i as-sam wa ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian fabayyana Allah hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yadda'il ilma fa kaifa al-amalu bi. Prinsip yang ketiga, beliau mengatakan sesungguhnya di antara kesempurnaan persatuan untuk mewujudkan persatuan itu adalah as-sam' wa ta'ah, yaitu kewajiban untuk mendengar dan taat liman ta'ammara 'alaina, kepada orang yang Allah berikan kekuasaan mengurus urusan kita, yaitu penguasa, itu pemerintah. Walau kana abdan habasyian, walaupun yang menjadi penguasa itu seorang hamba dari Habsi, seorang yang asalnya adalah budak. Lalu dia bagaimana caranya kemudian menjadi penguasa. Setelah menjadi penguasa, dia statusnya penguasa. Maka sekalipun dia asalnya budak, wajib bagi kita untuk as-sam' wa ta'ah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang wajibnya kita mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin ini dengan penjelasan yang syafiyan kafiyan, yang sangat memuaskan, yang sangat mencukupi, sehingga perkara itu menjadi sangat gamblang dengan berbagai macam bentuk penjelasan, baik itu syar'an wa qadran, secara syar'i dengan nas-nas, dalil-dalil, maupun secara qadari, yaitu kenyataan realitas ini yang pernah berjalan dalam sejarah, seperti umpamanya yaitu bagaimana Nabiullah Musa membangun muamalah dengan Fir'aun. Ini adalah di antara sebuah bentuk kenyataan yang pernah dijadikan sejarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma sara hadzal aslu. Kemudian prinsip mentaati penguasa, mendengar dan mentaati penguasa itu la yu'rafu inda aktsari man yada'il ilma, menjadi hal yang tidak dikenal lagi pada kebanyakan orang, mereka mengaku dirinya berilmu. Fa kaifa al-amalu bi, kalau tahu saja enggak, bagaimana kemudian mereka akan bisa mewujudkan dan mengamalkan prinsip wajibnya taat mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini prinsip yang sangat agung. Dan para ulama salaf selalu memasukkan prinsip ini dalam pembahasan-pembahasan akidah. Artinya ini termasuk prinsip yang sangat besar dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebuah kenyataan provokatif ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka itu suka menebar kedustaan dan memiliki kebencian yang sangat besar kepada Ahlussunnah, mereka dengan menggelari para Wahabi itu mereka adalah para teroris, selalu membuat kekacauan di negeri. Selalu mereka ini berusaha untuk memberontak dan menggulingkan penguasa. Ini adalah tuduhan keji. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Apalagi yang suka melontarkan itu lulusan Timur Tengah, lulusan Saudi, beasiswa dari Saudi, kenyang pendidikannya dengan beasiswa dari Saudi. Maka ini kedustaan yang sangat nyata. Kebohongan yang sangat nyata. Dia telah kenyang perutnya dan telah dididik sekian lama di sana dan tahu tentang semua yang telah diajarkan, tapi dia kembali ke komunitasnya,
kemudian melontarkan kedustaan-kedustaan yang berusaha untuk menghancurkan dakwah salafiyah, dakwah tauhid, dakwah ittiba, dakwah yang betul-betul sungguhnya adalah warisan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini adalah para pendusta. Ini adalah termasuk min a'immatil mudhillin, termasuk pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Ahlus sunnah sangat memiliki prinsip yang sangat agung berkaitan dengan menjaga ini hubungan dengan penguasa. Dan ini berdasarkan dengan nas-nas yang jelas. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip ini dalam nas-nas yang sangat banyak. Perintah untuk kita, ini wajibnya kita untuk taat dan mendengar kepada penguasa. Seperti diantaranya dalam ayat yang telah sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada orang-orang mereka beriman. Orang yang mereka hatinya telah tumbuh rasa pengagungan kepada Allah. Orang yang hatinya betul-betul orientasinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dunia. Allah perintahkan apa? Ini ini taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya pakai kalimat ati'u. Artinya ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Allah itu tidak ada bagaimana-bagaimana. Tidak ada protes-protes. Karena seorang mukmin dengan imannya dia telah meyakini Allah itu zat yang maha sempurna, yang maha adil, maha bijak, dan syariat ini diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kebenaran, kejujuran, kebenaran, gak ada kepalsuan, gak ada kedustaannya, dan semuanya adalah terbaik. Ini apa yang diungkapkan Allah dalam ayat-ayat yang telah pernah kita sampaikan insyaallah juga. Sifat syariat ini, apa kata Allah? Anzalahu min ilmillah, bi ilmillah. Anzalahu bi ilmillah. Diturunkan Al-Quran yang isinya syariat agama ini dengan ilmu Allah Ta'ala. Yang ilmu Allah itu meliputi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kemudian yang terjadi, yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi itu kalau terjadi bagaimana, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan syariat ini Allah turunkan dengan ilmu Allah. Syariat ini dari awal sampai akhir isinya semuanya kejujuran, kebenaran. Yang Allah tegaskan, waman asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah perkataannya. Dan syariat ini adalah hal yang terbaik. Secara ungkapan bahasa maupun kandungan isinya, yang Allah tegaskan, waman asanu minallahi haditha. Mana ada yang lebih bagus, lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan, yaitu ucapan Allah SWT. Sehingga Al-Quran ini sesuatu yang terbaik. Itu bagi orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Yang telah dikenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang kafir gak ada urusan dengan mereka. Mereka memang nyara kafir dan mereka menutup diri dari kebenaran. Tapi urusannya dengan orang yang mukmin. Wahai orang yang mereka hatinya telah terbentuk rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah yang mutlak. Kemudian perintah berikutnya, wa ulil amri minkum. Dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri kembalinya kepada ulama, singkatnya adalah kepada penguasa dan kepada ulama. Ulil amri itu penguasa atau ulama. Tetapi taat kepada mereka, ini muqayyad dengan syarat selama tidak mendurakai Allah dan tidak menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita ada apa-apa, harusnya itu kembalinya kepada ulil amri. Seperti yang Allah juga katakan dalam sebuah ayat, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la taba'tumu syaitanu illa qalila. Dan apabila datang pada mereka amrun minal amni, perkara yang berkaitan dengan keamanan atau berita keamanan atau ketakutan, adza'u bih, mereka menyebarkannya.
Ini termasuk pelajaran bagaimana menyebarkan berita kepada masyarakat. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya mereka kembalikan masalah penyebaran berita itu kepada Rasul dan kepada ulil amri, atau dia mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri, kembalikan kepada yang punya urusan. Agar mereka yang nanti menata segala-galanya itu. La'alimahul ladzina stambitunah minhum. Pasti mereka akan mengetahui apa yang ini terbaik untuk dilakukannya. Ini adalah ajakan Allah atau ajaran Allah Ta'ala untuk senantiasa kembali kepada ulil amri. Ini berkaitan dengan menyangkut maslahat orang banyak. Maslahat masyarakat. Maka segalanya kembalikan kepada ulil amri. Tidak kemudian menyebarkan berita semaunya yang menakutkan, yang menakut-nakuti masyarakat. Menyebarkan berita-berita apalagi terkadang pada zaman sekarang banyak yang hoax, banyak berita yang dusta. Ini mestinya betul-betul ini selektif dalam menyebarkan ini berita. Kemudian dalam agama kita ini, ketaatan pada penguasa itu bukan soal penjilat dan tidak penjilat. Bukan soal ada kepentingan duniawi, tapi berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan dengan ungkapan man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah Ta'ala. Bagaimana dalam ayat yang lainnya? Wa in ini man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa mentaati man ata'ar rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketaatan kepada Rasul itu tuntutannya seperti taat kepada Allah Ta'ala. Bukan menyamakan Rasul dengan Allah, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kita wajibnya mentaati Rasul sebagaimana kewajiban kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan mentaati Rasul itu berarti dia telah mentaati Allah karena yang memerintahkan kita taat kepada Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku maka telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa mentaati amir, penguasa, maka adalah mentaatiku, mentaati Rasul. Wa may ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang dia durhaka kepada penguasa, maka dia telah durhaka kepadaku. Ini adalah apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketaatan kepada penguasa itu adalah berkaitan dengan urusan keimanan, urusan bimbingan syariat. Dan syariat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mewujudkan masalih. Dan kita ini diperintahkan untuk mengikuti risalah yang terbaik ini. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah jalan terbaik apa yang diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Larangan Allah untuk mengikuti hawa nafsu dan perintah Allah untuk mengikuti ini wahyu. Karena wahyu itu pasti benarnya. Adapun pertimbangan akal manusia, pertimbangan perasaan manusia, itu namanya pertimbangan hawa nafsu semuanya. Itu sangat kental dengan nuansa keterbatasan manusia dan kepentingan hawa nafsu manusia. Akal kita terbatas. Akal kita memandang masalih dan mafasid itu sangat terbatas. Dan manusia itu sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hawa nafsu mereka. Sehingga orang yang mereka yaitu mengabaikan wahyu, sesungguhnya mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Karena yang ada itu hanya muttabi'ul wahyi, pengikut wahyu, atau mereka itu para pengikut hawa nafsu. Apa kata Allah? Fa in lam yastajibu lak. Kalau mereka tidak mengikuti engkau ya Rasulullah sallam, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah sungguhnya mereka itu orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Rasulullah SAW ketika ini memberikan wasiat kepada kaum muslimin, Nabi pernah berkhutbah dengan khutbah yang sangat membuat hati para sahabat bergetar. Kemudian mata mereka sampai mengucurkan air mata.
nasihat yang sangat menyentuh hati mereka. Lalu mereka pun minta nasihat, ya Rasulullah, ausina, ya Rasulullah, wasiatilah kami. Maka Nabi wasiatkan apa? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini kunci segala-galanya. Takwa itu kunci segala-galanya untuk menjadi kebaikan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu di antara rinciannya adalah wasam'u wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Tetaplah Anda mendengar, tetaplah Anda taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba dari Habsi. Ini adalah wasiat Nabi di antaranya. Lalu wasiat berkaitan dengan masalah wajibnya tamasuk dengan sunnah Nabi, dengan sunnah para khalifah, para sahabat, kemudian wajibnya kita menjauhi bid'ah. Yang kita ambil adalah bagaimana wasiat Nabi untuk yaitu betul-betul mentaati, mendengar, mentaati ini penguasa. Kemudian Allah atau Nabi SAW menyampaikan ancaman kepada orang yang mereka menentang penguasa. Bersikap provokatif untuk menimbulkan kekacauan-kekacauan dan kegaduhan-kegaduhan. Apa kata Nabi SAW? Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia keluar melepaskan ketaatan dan mereka memisahkan dari jamaah, maka mereka matinya mati jahiliyah. Mati, ya ini jahiliyah artinya mati tidak di atas sunnah yang diajarkan Nabi. Kita ini urusannya adalah sebagaimana selalu bisa berjalan di atas sunnah Nabi. Termasuk diantaranya dalam masalah muamalah dengan penguasa ini. Wa man qatala tahta rayatin ummiyatin. Barang siapa yang mereka itu berperang dengan bendera yaitu ta'assub, dengan bendera fanatisme, yang bendera adalah bendera fanatik, yaghdabu li asabiyatin aw yad'u ila asabiyatin. Mereka itu marah karena asobiyah, atau mereka menyeru para asobiyah, asobiyah kelompok, asobiyah perorangan, asobiyah yaitu kesukuan, kesegedairahan, dan asobiyah fanatisme yang bukan kepada kebenaran. Yang suruh asobatan, atau dia dalam rangka menolong untuk menolong kelompoknya, fakutila fakitlatun jahiliyah, lalu dia pun terbunuh, maka terbunuh dalam kondisi jahiliyah. Jadi dia tidak di atas, ini sunnah, tidak di atas Islam. Jahiliyah itu ada yang kafir, ada yang ini perilaku yang menyimpang tapi belum kafir. Tapi ini pelaku yang menyimpang. Termasuk diantaranya melakukan pemberontakan kepada penguasa. Ini pelaku yang menyimpang. Kalau dia matinya mati jahiliyah. Ini mati tidak di atas sunnah. Bukan berarti mati kafir, tapi mati tidak di atas sunnah, tidak di atas jalan, yakni Islam. Kemudian, ketaatan pada penguasa itu bukan sekedar waktu penguasa baik, adil, kemudian berbuat baik kepada rakyat. Termasuk dalam saat ketika kita benci kepada penguasa. Gak suka dengan penguasa. Banyak ganjalan-ganjalan yang merugikan rakyatnya, merugikan kita. Nabi tetap memerintahkan ada untuk tetap mendengar dan taat. Apa kata Nabi SAW? Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bimaksiatin. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dalam perkara yang dia suka atau dia nggak suka. Kadang ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka dari aturan pemerintah, dari apa yang disampaikan pemerintah, dari penguasa. Ketaatan itu bukan sewaktu kita suka-suka aja. Tapi waktu baik yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, yang menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita, semuanya Nabi arahkan ini agar kita mentaatinya. Illa ayyu'mara bimaksiatin, kecuali kalau diperintahkan maksiat. Nggak ada mendengar, nggak ada taat. Tapi bukan berarti memberontak. Bersabar dengan kezaliman penguasa. Tidak boleh kita mendengar, tidak boleh kita taat dalam perkara diperintah untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Fa in umira bimaksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada sikap mendengar, tidak ada sikap mentaati. Imam Ahmad, beliau dipaksa untuk, dan para ulama bersama beliau dipaksa untuk berakidah Quran makhluk.
Ini adalah sebuah akidah kekafiran. Maka Imam Ahmad menolak. Nggak mau. Lalu dipenjara, dipukul, dicambuk dengan segala macam cambukan yang sangat merusak. Bukan sekedar setahun 2 tahun atau bahkan hanya sebulan 2 bulan, tapi sampai 3 generasi raja. 3 generasi penguasa. Panjang waktunya. Imam Ahmad bersabar dan tidak mengkafirkan penguasa dan tetap yaitu mendengar dan taat pada penguasa. Walaupun dicambuk, disiksa, dimasukkan penjara, diperlakukan yang sangat buruk, beliau tetap bersabar dengan kezaliman penguasa. Dengan tidak bergeming dari akidah yang hak. Kemudian juga diantaranya yang diajarkan dalam agama kita adalah termasuk ketika penguasa itu sangat rakus dengan harta. Sehingga banyak yaitu merugikan rakyat. Banyak mengambil harta negara. Apa kata Nabi SAW? Alaika as-sam'a wa ta'ah fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Alaika as-sam'a wa ta'ah. Wajib bagi engkau untuk mendengar dan taat fi usrika wa yusrika. Baik dalam kondisi kesulitanmu, di waktu engkau sulit atau di waktu engkau gampang. Wa mansyatika wa makrahika. Baik dalam keadaan engkau semangat untuk mentaati atau Anda benci untuk mentaati. Wa atharatin alaika, walaupun bahkan penguasa itu memonopoli harta negara. Sehingga sangat rakus dengan harta ini negara. Sangat banyak mengambil kekayaan negara. Maka tetap yaitu kezaliman seperti itu tidak boleh menggugurkan kita mendengar dan taat. Tidak boleh menggugurkan kita tetap untuk mendengar ini dan taat. Ini adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan Nabi. Dan ini semuanya berkaitan dengan urusan terwujudnya masalah kehidupan dan tersingkirnya mafasid. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini. Satakunu atharatun wa umurun tungkirunaha. Akan muncul perkara-perkara, keadaan-keadaan, perkara-perkara yang kamu ingkari. Akan muncul orang-orang yang mereka itu sangat ingin menguasai harta. Rakus dengan harta. Ambisi dengan harta. Dan perkara-perkara yang kamu ingkari, perkara agama yang kamu ingkari. Lalu berkata para sahabat, "Fama yasna min man atraka dzalik minna." Ya Rasulullah SAW, apa yang mesti dilakukan oleh orang yang menemui zaman seperti itu? Zaman di mana penguasa itu atharah, sangat rakus dengan harta, sehingga banyak mengambil harta negara, dan banyak perkara-perkara yang kamu ingkari. Perkara-perkara agama yang kamu ingkari. Apa yang mesti dilakukan orang menemui zaman seperti itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Addul haqqa alladhi alaikum wasallallahu alladhi lakum. Tunaikan haknya, tunaikan hak mereka atau kewajiban Anda kepada mereka. Dan tentang hak Anda, mintalah kepada Allah Ta'ala. Addu huquqakum was'alullaha addu huquqahum was'alullaha huquqakum. Tunaikan hak mereka dan mintalah tentang hak Anda kepada Allah Ta'ala. Hak Anda dirampas. Hak Anda dizalimi. Sehingga munculnya penguasa-penguasa yang zalim. Merampas hak rakyat. Menguasai ini memonopoli harta negara. Nabi ajarkan kamu tetap taat kepada penguasa. Dan ini urusan kezaliman mereka ini ada nasnya sendiri. Tapi kewajiban tetap taat kepada penguasa. Tidak boleh memberontak kepada ini penguasa. Karena ini berkaitan dengan terwujudnya masalih dan terhindarnya ini mafasid. Syekhul Islam ketika beliau bercerita tentang sejarah-sejarah para pemberontak. Bagaimana para pemberontak penguasa. Itu kesimpulannya kata beliau. Ma'aqamuddin waladunya. Berakhir dengan mereka tidak bisa menegakkan urusan agama, tidak bisa menegakkan urusan dunia, kacau balau.
kesabaran terhadap penguasa yang zalim itu lebih maslahat dibandingkan dengan terjadinya kekacauan. Itu dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang ini. Minta maaf kalau di negeri kita ini dulu kan orang gegap gempita zaman reformasi. Lalu menjadi ungkapan report nasi. Kemudian sekarang kemudian muncul ungkapan-ungkapan enak zamanku toh. Ini menggambarkan sungguhnya begitulah keadaan. Orang sering membayangkan bahwasanya mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menjadikan lebih baik. Ternyata semakin lebih buruk. Semakin lebih kacau. Semakin lebih nggak genah. Ini adalah kenyataan yang ada. Dan itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita ini. Sehingga ketika Nabi mengajarkan yaitu akan munculnya penguasa-penguasa yang mereka itu atharah, sangat monopoli tentang harta negara. Maka di antara bayatnya yang Nabi perintahkan wa allanu nasi al-amra. Dan agar tidak menyelisih pemegang ini urusan itu, ini penguasa. Illa antaro kufran bawahan. Kecuali kalau Anda melihat penguasa itu melakukan kekafiran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Dan Anda memiliki hujah yang sangat jelas tentang kekafiran mereka. Syarat yang pertama untuk bisa melakukan orang itu melakukan pemberontakan, satu, penguasa itu melakukan kekafiran yang bawahan. Ini harus tahu persis. Kufur besar, kufur kecil, kemudian kufur mutlak, takfir ta'yin, harus tahu persis. Tidak boleh kufurnya itu duga-duga. Sehingga betul kufur yang sangat gamblang, yang sangat nyata, dia melakukan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda punya kekuatan real. Punya kekuatan real. Sehingga akan muncul masalah ketika menghadapi penguasa yang zalim. Anda punya kekuatan real dengan kemungkinan yang bisa diperhitungkan. Sehingga tidak hanya asal provokatif. Tidak hanya asal kemudian ingin menggerakkan untuk berontakan pada penguasa. Ini perkara yang diajarkan oleh Nabi kita begitu. Sehingga apa yang semua telah disebutkan dalam nas tersebut itu menunjukkan tentang wajibnya ini ketika orang ingin melakukan penyelesaian pada penguasa, ini wajibnya orang memiliki bukti yang sangat nyata. Dalil-dalil yang sangat nyata tentang kafirnya penguasa tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh penguasa itu betul-betul bukan sekedar opini, tapi suatu kenyataan yang tidak bisa lagi ditafsirkan lagi kecuali dia kekufuran. Dan kekufuran itu dilihat dengan mata kepala nyata. Kufran bawah, antarahu kufran bawah, kata Nabi. Illa antarahu kufran bawahan. Ini kufran bawah, Anda melihat dengan mata kepala, kenyataan, dia betul melakukan perbuatan kekafiran yang sangat, yaitu nyata. Kemudian, termasuk diantaranya ketaatan itu sekalipun pada penguasa yang dia itu mendapatkan dengan cara kudeta, dengan cara yang tidak benar. Proses untuk menjadi penguasa itu ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Tapi kalau kemudian dia telah menjadi penguasa, maka berlaku kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Budak dari Habsi, budak itu asalnya tidak boleh menjadi penguasa. Tapi ketika budak itu punya kemampuan untuk merebut kekuasaan dan dia menjadi berkuasa, maka dia sekarang statusnya adalah penguasa. Maka dia pun memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat. Sehingga proses yang salah itu tidak menggugurkan kewajiban untuk mentaati ini penguasa yang ada tersebut. Maka Nabi pun katakan, man baya imaman fa'atahu safqata yadih. Barang siapa membayar seorang pemimpin, maka ulurkanlah ini tangannya dengan sepenuhnya wa thamarata qalbi, dan dengan memberikan kecintaannya kepada ini penguasa tersebut.
falyuti'hu, maka adalah dia taati penguasa itu. Mastata'a, sesuai dengan kemampuannya. Fa in jaa'a akhar yunasi'uhu fatribu raqabatal akhar. Kalau ada orang yang datang kemudian akan menyelisih penguasa, akan menggulingkan penguasa, maka pukullah ini orang yang lain tadi, artinya orang yang akan merebut kekuasaan ini tersebut. Ini adalah apa yang Nabi wasiatkan pada kita. Dan kita ini diperintahkan untuk tetap bersatu di antara wujud, untuk mewujudkan persatuan, maka kata beliau tadi adalah di antara perkara di antara perkara untuk mewujudkan istima, yaitu persatuan, itu adalah dengan mentaati penguasa. Maka terhadap kezaliman penguasa, terhadap hal yang tidak disukai dari penguasa, falyasbir, kata Nabi. Hendaklah ini dia bersabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang dia melihat dari penguasa ini sesuatu yang dia benci, enggak dia sukai, falyasbir, maka sabarlah dia. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang dia memisahkan dari jamaah sejengkal saja, artinya dia keluar dari jamaah, keluar dari penguasa. Jamaah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, ini dia keluar dari al-haq, menyimpang di kebenaran. Al-jamaah dengan makna ini al-haq. Jamaahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di mana yang kita diperintahkan alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Ini berjamaah di atas al-haq. Maka seorang itu walaupun sendirian tapi dia di atas al-haq, dia tetap dikatakan al-jamaah. Anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda walaupun sendirian tapi di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Ini yang pertama. Sehingga kewajiban berjamaah itu artinya berkewajiban bertahan di atas al-haq. Jangan sampai dia menjadi orang yang menyempal dari kebenaran, itu namanya membuat firqah. Maka ahlul bid'ah itu dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Orang yang membuat bid'ah itu akan berdampak pada perpecahan. Maka ahlul bid'ah wal furqah. Sedangkan ahlus sunnah dengan ungkapan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah itu akan mengantarkan pada jamaah dan bid'ah itu akan mengantarkan pada yakni furqah. Jamaah yang kedua artinya tetap bergabung dengan penguasa muslimin, tidak memberontak, bersabar atas kezalimannya, tetap bergabung dengan penguasa muslimin walaupun dia enggak suka. Karena kematian dengan dia menyempal dari penguasa muslimin, maka dia matinya adalah mati jahiliyah. Dan Nabi juga mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah, wa man syadda finnar. Wajib bagi kalian untuk di atas jamaah. Ini di atas jamaah kaum muslimin. Karena sungguhnya, tangan Allah bersama dengan jamaah, barang siapa yang dia menyempal, maka dia akan sadda finnar, akan dilemparkan di dalam yaitu neraka. Kemudian juga tentang ketika kita melihat penguasa kita zalim, telah dinasihatkan Nabi dalam hadis yang tadi, hendaklah kita bersabar. Bersabar ini terhadap kezaliman penguasa tersebut. Dan telah disebutkan dalam hadis Hudzaifah tentang akan munculnya penguasa yang sangat buruk itu. Nabi kata di antaranya dikatakan, ditanya oleh Hudzaifah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal wara'a dzalikal khair syarr, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan ya Rasulullah? Naam, kata Nabi. Kaifa, bagaimana? Kata Nabi, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jismanil insi. Kata Nabi, akan terjadi ini setelahku, akan muncul a'immah, para penguasa. La yahtaduna bihudaya, yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi. Yang dipakai petunjuk hawa nafsu, petunjuk setan, petunjuk kesatan. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak bersunah dengan sunnahku. Bahkan digambarkan bagaimana buruknya penguasa ini, wasayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin.
Dan akan ini ada di tengah-tengah mereka itu orang yang mereka hatinya hati setan. Ini hatinya adalah hati setan. Fi jusmanil insi, dalam jasad, wujud jasadnya jadi manusia. Kata Hudzaifah, kaifasna'u ya Rasulullah in atraktu dalik. Kalau aku mendapatkan zaman seperti itu, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, tasma' wa tuti lil amir. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhita maluk fasma' wa ati. Dengarkan dan taati amir, walaupun amir ini memukul punggungmu dan mengambil hartamu, tetap dengar dan tetap ini taati. Ini tentu ada hadis dari sangat jelas. Yang Nabi juga katakan, isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Fa inna ma'alihim mahummilu wa alaikum mahumiltum. Dengarkan dan taati. Karena sungguhnya mereka akan bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan pada mereka, dan Anda akan bertanggung jawab tentang apa yang dibebankan pada Anda. Kita ini rakyat. Kewajibannya adalah mentaati penguasa. Dan penguasa kalau dia zalim, penguasa itu kewajibannya adalah adil. Kalau dia zalim, ada ancamannya sendiri. Sehingga urusan kita itu adalah mengikuti nasihat Nabi SAW. Itu bagaimana kita menepati dengan nasihat Nabi. Bukan beragama dengan hawa nafsu kita. Sehingga mengambil nasihat itu kalau cocok dengan hawa nafsu kita. Yang cocok kita ambil. Lalu yang tidak cocok tidak pernah kita terangkan. Tidak pernah kita sampaikan. Sehingga ini namanya pilih-pilih dalam kita mengimani agama Allah SWT. Itu modelnya Yahudi. Nu'minu bi ba'din wa nafru bi ba'din. Kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian. Dalam hadis yang lainnya Nabi memerangi penguasa yang melakukan kemungkaran selama mereka itu masih salat. Apa kata Nabi sallam? Innahu yusta'malu alaikum umara. Sesungguhnya akan ditugaskan pada kalian pemimpin. Fata'rifuna wa tunkiruna. Kamu mengenalnya, mengetahui kezalimannya, dan kamu mengingkari tentang kezalimannya itu. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Barang siapa membenci, maka dia akan berlepas diri dari kezalimannya itu. Barang siapa mengingkari, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba'a. Tapi yang menjadi masalah itu, kalau dia itu ridho dengan kezaliman penguasa, kemudian dia mengikuti penguasa yang zalim, artinya mengikuti arus kezaliman penguasa, tidak mengingkari dan tidak berlepas diri dari kezalimannya tersebut. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu apakah kami mesti memerangi dia? Memerangi penguasa seperti itu? La, kata Nabi. Jangan. Ma sallu, selama mereka ini salat. Ini mengingkari dengan hatinya, dia ingkari dengan hatinya, dan dia tidak melepaskan ketaatan, tidak melepaskan baik ketaatan kepada penguasa tersebut. Sehingga tentang penguasa yang zalim ini telah dijelaskan Nabi. Bukan hanya sekedar kita taatnya itu pada penguasa yang baik, yang adil. Tapi penguasa yang zalim, yang buruk, yang bengis, yang kejam, yang mengambil harta rakyat, udah diterangkan oleh Nabi. Nabi pernah katakan dalam hadis yang lainnya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang mencintai mereka, yang kalian mencintai penguasa kalian, dan penguasa kalian mencintai kalian. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Dan para penguasa itu mendoakan kalian, kalian pun mendoakan penguasa kalian. Wasyiraru a'immatikum, sedangkan seburuk-buruk penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian membenci penguasa kalian dan penguasa kalian membenci kalian, kalian melaknat penguasa kalian dan penguasa kalian melaknat kalian. Ini seburuk-buruk ini penguasa. Qila ya Rasulullah, afalan nabiduhum bisayf. Kalau begitu ya Rasulullah, apakah kami harus mengangkat pedang? La, kata Nabi. Enggak,
ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahuna, kalau kalian melihat di antara penguasa kalian itu ada yang tidak kamu sukai, fakrahu amalahu wala tansi'u yaddan min ta'atin. Bencilah amalannya, tapi jangan kamu lepas ini baiat ketaatan kepada mereka. Ini adalah bagaimana Nabi menjelaskan prinsip-prinsip kita muamalah dengan penguasa. Karena ketaatan pada penguasa itu mengandung masalah yang besar. Walaupun zalim. Dibandingkan dengan adanya pemberontakan, adanya ini yaitu penentangan pada penguasa. Antum bayangkan, minta maaf, sekedar sedikit gambaran berkaitan dengan ini Bashar Assad. Rakyat Suriah dulu, Bashar Assad itu memang betul-betul melakukan kezaliman. Dan betul-betul rakyat menjadi bergejolak benci. Para ulama Saudi setiap diminta fatwa berkaitan Bashar Assad tidak pernah memberikan izin untuk memberontak. Tapi dai-dai muda itu sebagaimana biasanya memiliki semangat untuk kemudian ini melakukan pemberontakan pada penguasa. Apa dampaknya? Darah muslimin jadi korban. Muslimin dari korban sehingga habis kaum muslimin. Rusak-rusakan. Ini yang menjadi kenyataan yang ada. Sehingga pemikiran itu pemikiran masalah dan terhindarnya ini mafasid. Sehingga para salaf kita sering bahkan saat mereka itu ada yang mengatakan seandainya aku memiliki doa yang mustajab akan aku berikan untuk pemimpin. Karena kalau pemimpin itu baik itu akan berdampak luas kepada rakyat, pada penguasa. Apa untungnya kita mendoakan buruk pada penguasa? Sama saja kita mendoakan, apa enggak lebih baik kita mendoakan kebaikan untuk penguasa? Antum laknat, antum doakan buruk, antum caci maki, apa enggak lebih baik kalau didoakan kebaikan? Siapa tahu Allah akan mengabulkan doa Anda, dibukakan hatinya penguasa, lalu mereka menjadi baik, maka kebaikannya akan meluas ke tengah-tengah itu masyarakat kita. Kemudian, adapun kita dengan penguasa itu mesti bagaimana adab-adab yang mesti kita penuhi itu ya. Ya, di antaranya adalah wajibnya kita untuk menyampaikan nasihat. Nasihat secara umum, nasihat itu yang Nabi katakan di antaranya ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya awamnya kaum muslimin. Nasihat di sini makna nasihat adalah bukan seperti makna yang kita pahami nasihat bahasa Indonesia, tapi an-nushu ini al-khulus, bersikap tulus, bersikap bening, bersikap sofi, ini bening, jernih, murni, bersih dari kotoran-kotoran. Artinya bersikap yang benar, yang tepat. Nasihat untuk Allah artinya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, mentaati Allah, tidak mendurhakai Allah. Nasihat pada kitab, mengimani kitab, kemudian mengamalkan isi kitab, menyebarkan isi kitab, kemudian tidak menentangnya, tidak mendustakannya, kemudian mengimani Rasul, demikian mengimani, membenarkan, mentaati, tidak menentangnya. Kepada penguasa, ini bersikap yang benar dengan penguasa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi, bagaimana sikap dengan penguasa. Termasuk memberikan nasihat pada penguasa jika ada sesuatu yang keliru. Tetapi memberikan nasihat pada penguasa itu tidak sembarangan. Tidak sebagaimana kita nasihati, ini kawan kita. Nabi kita mengatakan, man arada yansaha lida sultan fala yabdu alaniyatan. Barang siapa yang pengen dia menasihati penguasa, maka jangan dia nasihati dengan terang-terangan. Di perempatan, di pinggir jalan, pakai speaker, pakai horn, teriak-teriak di jalan. Sedangkan penguasanya itu di Jakarta, di istana, dianya di Yogyakarta, dia teriak sekeras-kerasnya. Wal ya'khud biyadih, ambil tangannya,
Fa in sami'a minhu fadak. Kalau dia dengarkan nasihat Anda itu yang dicari, wa illa adzalladzi alaih. Kalau enggak didengarkan, Anda telah menunaikan kewajiban menasihati ini penguasa. Musa berhadapan dengan Firaun, dan Firaun itu penguasa yang paling zalim sampai mengeklaim dirinya adalah Rabb, Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak melihat ada sembahan yang layak bagi kalian kecuali diriku. Tapi ketika Allah perintahkan Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu temui Fir'aun. Dia itu melampaui batas. Allah tahu Fir'aun melampaui batas. Tapi apa nasihat Allah kepada Musa dan Harun? Bukan ini galanglah rakyat Bani Israel, lalu ajaklah dia demo, kemudian gulingkan Fir'aun. Enggak begitu. Datangi Fir'aun, lalu apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkan untuk Fir'aun ini ucapan yang lembut. Ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang khalifah dia itu diprotes oleh para rakyatnya, di antaranya katakan, saya ini tidak lebih jelek daripada Fir'aun. Dan kalian itu tidak lebih buruk, tidak lebih baik dibandingkan dengan Musa. Bagaimana kalian melakukan saya ini sedemikian rupa. Fir'aun saja yang seperti itu, Allah perintahkan para Musa dan Harun untuk mengatakan kebaikan. Tentu apalagi orang yang derajat keburukannya di bawah yaitu Fir'aun. Dan dalam agama kita diajarkan, sesungguhnya seandainya kita ini mendapatkan penguasa yang zalim, itu adalah hadiah dari Allah untuk rakyat yang zalim. Kadza wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim, penguasa yang zalim untuk menguasai orang yang zalim, sebagian yang zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan mereka. Sehingga Allah kuasakan orang zalim karena kezaliman orang-orang tersebut. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan penguasa yang adil, sebagaimana kata Ali, kalau kalian pengen saya seperti Abu Bakar dan Umar dalam memerintah kalian, maka jadilah kalian rakyat yang seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian menuntut aku untuk bertindak seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian rakyat yang seperti rakyatnya Abu Bakar, rakyatnya yaitu Umar. Bersabar dengan cobaan penguasa yang zalim itu bisa jadi adalah azab, bisa jadi adalah ujian. Kalau orang kena azab itu, ya tadarru'un. Mestinya itu tadarru'. Dia kembali bersimpuh kepada Allah Ta'ala. Bukan marah-marah. Bukan murka-murka. Allah datangkan azab, musibah, banjir, gempa. Apa yang kita lakukan? Sabar. Bukan murka, bukan marah-marah. Sabar itu melakukan yang terbaik tetap di atas kebenaran. Kalau itu ujian dari Allah SWT, kalau itu musibah, kalau itu adalah azab, kita tadarru. Kalau itu ujian Allah, ya sabar. Sehingga tidak melampiaskan dengan kemurkaan, dengan kebencian. Sedangkan kalau penguasa itu zalim, ada ancaman sendiri. Allah memberikan ancaman sendiri. Apa kata Nabi? Di antaranya peringatan para penguasa, "Ma min amirin yali amral muslimin,
thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'humul jannah. Barang siapa tidaklah seorang itu diangkat oleh Allah menjadi seorang amir yang mengurusi urusan muslimin. Dia menjadi pemimpin, yaitu umat. Kemudian dia itu matinya dalam keadaan curang kepada rakyat, tidak bersikap yang baik kepada rakyat, illa lam yadkhul ma'humul jannah. Kecuali Allah haramkan dia surga, dia tidak akan masukkan ini ke dalam ini surga. Mamin abdin yastar'iyahu Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghash li ra'iyati illa haramallahu alaihi jannah. Tidaklah seorang hamba, yaitu Allah berikan amanah kepemimpinan mengurusi urusan rakyat, lalu dia matinya itu ghas, menipu rakyat, illa haramallahu alaihi jannah, tidak Allah haramkan baginya ini surga. Dan Nabi mendoakan kepada pemimpin, mendoakan kepada pemimpin yang buruk. Apa kata Nabi? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Ya Allah, barang siapa yang dianggap jadi pemimpin, lalu dia bersikap mempersulit rakyatnya, mengkasar dengan rakyatnya, ini bengis pada rakyatnya, menyulitkan rakyat, maka sulitkan dia di hari kematiannya, sulitkan hidupnya, sulitkan kematiannya, sulitkan waktu di hari kiamat kelak. Ini doa Nabi yang sangat mengerikan pada penguasa yang mereka itu tidak berbuat baik kepada rakyat. Wa man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa Allah berikan kepemimpinan urusan umat ini, farafaqa bihim, lalu dia bersikap lembut dengan rakyat, baik dengan rakyat, mengurusi rakyat, farfuq bihim, maka lembutlah engkau, ya Allah, lembutlah engkau kepada ini penguasa tersebut. Ini adalah singkat bagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita prinsip yang agung berkaitan masalah ini penguasa, yaitu agar betul-betul kita senantiasa taat kepada penguasa. Ternyata prinsip ini, antum lihat, banyak yang tidak diketahui oleh orang yang mereka mengatakan dai, ulama, yaitu pemimpin umat, pemimpin jamaah, sehingga adanya itu selalu membuat panasnya suasana. Selalu bagaimana berbicara kotor tentang penguasa. Selalu bagaimana mereka memprovokasi manusia. Dan sekaligus sekali lagi, ini adalah bantahan tuduhan orang yang mereka mengatakan, yang mereka bilang Wahabi itu pengacau, selalu mereka membuat kerusakan, memecah belah bangsa dan negara. Ini adalah ucapan dajjal, ucapan iblis, ucapan pendusta, ucapan orang yang menyesatkan. Bahkan para ulama Ahlussunnah, orang yang mereka itu betul sangat selalu mengajak rakyat untuk senantiasa bersabar dengan kezalimannya dan mendengar dan taat pada penguasa dan betul melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ini adalah apa yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tuduh Wahabi tersebut. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Prinsip-prinsip yang penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan masalah muamalah dengan penguasa, yang ternyata perkara ini adalah perkara yang banyak orang tidak fahami. Kemudian bahkan ajakan untuk taat pada penguasa itu dianggap pengecut, dianggap penjilat, kemudian dianggap ini perkara menyesatkan umat, membela penguasa zalim, dan seterusnya. Ini adalah karena kebodohan, ketidaktahuan, atau pura-pura tidak tahu karena mengikuti ini hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan merahmati Ustaz beserta tim dakwahnya dan seluruh muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya di luar tema Ustaz. Bagaimana hukumnya jika hendak berangkat safar pada asar, lalu sholat sunnah safar setelah sholat asar? Dan apakah ada puasa sunnah mutlak Ustaz? Sholat sunnah safar, saya tahu, walau alam bisawab ya, enggak, saya tahunya enggak tahu, enggak ada sholat sunnah safar. Safar ya, bismillah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pesan kepada orang yang ditinggalkan, dan kemudian
dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sunnah safar. Nanti kalau dia kembali sepulang safar, dan Nabi biasa mampir masjid, kemudian sebelum masuk ke keluarga, sholat dulu, mampir masjid, sholat, kemudian baru ketemu keluarga. Sehingga ketemu keluarga itu dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Dan tidak pulang malam-malam dengan cara mendadak. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada puasa sunnah mutlak, Ustaz? Puasa sunnah mutlak ada, puasa pengen puasa, nggak ada makanan, puasa. Ada puasa yang namanya Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa yaitu Arafah, ada puasa event tertentu, ada puasa mutlak, pengen puasa karena nggak ada makanan, atau dia pengen puasa karena ingin menekan syahwat, ada puasa mutlak ada. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menanggapi orang tua yang selalu bilang kata-kata pamali? Contohnya, kadang duduk dekat pintu bilang pamali, terus masih nggak habis dibilang nangis. Percaya sama kata-kata pamali, bagaimana itu, Ustaz? Apakah itu bentuk kesyirikan? Mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan aja itu adalah khurafat, nggak benar. Lalu kita terangkan adab-adab dalam Islam. Bagaimana kalau makan yang benar dalam Islam ya dihabiskan, tidak mencela makanan, ngambil dari yang terdekat, kemudian qanaah dengan makanan yang ada. Adapun yang lain-lainnya merupakan kepercayaan-kepercayaan yang khurafat, yang tidak dalam Islam, maka tidak perlu kita berkeyakinan itu. Itu keyakinan khurafat, keyakinan yang bertentangan dengan Islam, keyakinan jahiliyah yang mesti kita tinggalkan. Sampaikan aja baik-baik, itu tidak ada dalam keyakinan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Cukup. Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Sekali kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.